Ketika masak Jumat berkah bikin mentai rice. Halo guys, wow udah lama banget gak Jumat berkah. Sebenarnya aku tetap Jumat berkah tapi nggak dikontenin aja. Dan karena spesial comeback Jumat berkah lagi, aku mau bikin menu yang spesial juga. Aku ngide mau bikin makanan kesukaan aku, yaitu mentai rice. Tapi ini agak beda karena aku mau pakai daging sirloin. Gak lupa kita beli telur ikan buat saus mentainya. Ini yang bikin enak guys. Oke, belanjanya udah kelar, waktunya kita pulang buat masak. Oke, step pertama, aku mau campurin nasi pakai butter. Nah, ini berasnya aku pakai beras Jepang karena kalau mentai rice tuh kayak harus pulen gitu. Nah, biar ada asin-asinnya, ini aku tambahin nori, kita campurin. Nah, gampang guys, nasinya udah jadi. Next, aku mau masak dagingnya. Biasanya ini kan orang-orang kalau bikin mentai rice pakai salmon, pakai tuna. Nah, tapi kalian harus cobain mentai rice pakai daging. Apalagi pakai daging sirloin kayak gini. Boh, enak banget guys. Masaknya juga gampang banget guys. Tinggal oseng-oseng bawang bombay. Biar gurih, ini aku pakai butter. Terus tinggal masukin dagingnya yang udah dimarinasi pakai penyedap sapi. Nah, kalau udah matang lanjut. Step terakhir ini kita bikin sausnya. Kita campurin saus mayones, saus sambal, saus tomat. Pakai saus yang ada di rumah aja, tapi ini yang bikin enak nih. Kaldu jamur wajib. Terus tinggal diaduk-aduk, selesai guys. Tapi kalau menurut aku lebih enak lagi kalau kalian pakai ini nih, telur ikan. Kalau udah kelar kayak gini, langsung aja kita plating guys. Layer pertama ini aku taruh nasinya, terus aku taruh crab stick. Habis itu masukin daging sama sausnya, selesai. Nah, biasanya kan orang-orang kalau bikin mentai rice tuh sukanya di torch atau dibakar gitu atasnya. Tapi karena aku nggak punya alatnya, dan aku makan kayak gini aja nggak perlu di torch, udah enak banget. Gak lupa aku kasih topping biru. Kira-kira minggu ini siapa yang dapat? Sebelum aku bagiin ke orang-orang, ini ada teman aku datang ke rumah si Syafira. Terus aku suruh aja dia cobain. Guys, kata Syafira approve. Langsung aja kita bagi-bagiin ke orang-orang. Alhamdulillah Jumat berkah kali ini berhasil. Makasih ya guys udah nonton. Next kita Jumat berkah apa lagi nih? Kasih tahu dong. Bye guys. Aktif sama Kak Syadira hari ini bakal main truth order pertanyaan dari netizen. Are you ready? Yang nggak bisa jawab kita coret. Benar. Kita coret pakai masker G2G. Kak, emang sekecil itu cukup? Dong, ini kan isinya banyak. Ntar sampai tangan, sampai kaki. Are you ready? Iya, ready. Nanya siapa nama mantan terindah Bang Apip yang sampai sekarang masih suka Bentar nih, kalau misalnya Terina nggak bakal jadi mantan. Main aman dia guys. Buat Kak Syadira, apa hal yang paling gak disukain dari Bang Apip? Apa ya? Aku suka semua sih. Oke, pertanyaan ketiga buat Kak Syadira lagi nih tapi dare. Kok Oh gue? Apip dulu lah. Ya gak apa-apa, biar seru kan terserah gua. Ya udah, moderatornya dia. Telepon mantan kakak pas SMA terus bilang apa kabar. Lanjut Bang Apip, kalau lagi sama Kak Syadira, gaya yang paling Bang Apip suka apa? Gaya selfie. Kakak, bukan itu maksud netizen, coret. Buat Bang Apip lagi, nyanyiin satu lagu Korea full, terus post di story IG. Kalau kuliah kagak bisa dong. Kalau ada coret, Nyanyi aja kali. Nggak bisa. Harus sampai bibir. sekarang dare buat Kak Syadira, pas KB dalam 2 hari. Bukan yang nggak mau lepas, ini belum kering. Ya enggak, tapi belum bisa ya. Lu juga lagi-lagi pertanyaannya ya, bener Tinggal teleponnya dokter. Lanjut Bang Apip ya sekarang. Sebutin 3 nama teman konten kreator Bang Apip yang menurut Bang Apip ini orangnya kurang banget. Oh my god. Temen aku nggak ada yang kurang, jadi nggak bisa dijawab ya deh. Kamu berbohong pada netizen. Ini masker apaan sih, Yang? Kenapa emang? Enak dah ini. Ini tuh masker Markward Salicylic Acid Acne Clay Stick-nya si G2G ya. Oh, Enak banget kan? enak. Aplikasi. Gampang ini di aplikasinya. Ini tuh cocok banget buat kulit berjerawat kayak kita. Tipe muka aku sama Apip tuh sama banget, berminyak, sensitif, terus acne prone skin juga. Dan ini salah satu quality time yang selalu kita lakuin bareng, yaitu maskeran. Ini aku pakai masker Markward Salicylic Acid Acne Clay Stick dari G2G. Kalian cobain deh sekali, kalau ketagihan aku nggak tanggung jawab ya. Sih, lihat kan muka aku sama Apip jadi glowing. Ketika surprisein Syafira pakai kado impiannya. Setelah bulan lalu
aku disurprisein 2 kali sama nih anak Syafira. Akhirnya bulan ini ulang tahunnya datang juga guys. Waktunya kita balas dendam. Aku sudah menyiapkan beberapa kado yang aku tahu ini tuh wishlistnya dia banget. Tapi beberapa tuh susah dicarinya, makanya aku yang cari. Alhamdulillahnya dapet semua. Nah ini aku mau bungkusin satu-satu pakai kertas kado yang ada mukanya dia tuh. Oke, kado pertama ini adalah tas. Aku tahu banget dia tuh pengen banget tas ini, tapi dia maju mundur buat beli ini karena katanya sayang duitnya. Jadi daripada dia kepikiran mulu, kita beliin buat dia. Lanjut, ini aku beli kacamatanya Mbak Jenny Gentle Monster. Waktu itu pas dia ke Thailand dia nyobain ini tapi nggak jadi dibeli sama dia. Terus sampai Indo dia kepikiran, terus aku inget jadi aku beliin. Lanjut, ini adalah salah satu brand favorit dia juga, Tamburin. Aku beliin dia lip balm karena tahu banget dia tuh suka pakai lip balm. Dan kado terakhir ini adalah dompet. Kenapa aku beliin dia dompet? Karena dia pernah cerita udah lama nggak pernah ganti dompet. Dan pas aku lihat dompet ini kemarin pas di Korea, dia karena ini dia banget. Dan ini tuh salah satu brand yang lagi hype banget di Korea. Semoga dia suka ya guys. Dan langsung aja kita bungkus semua kadonya karena abis ini kita langsung mau ke rumahnya. Let's go! Guys, kita udah di perumahan Syafira. Sekarang kita mau surprisein dulu pakai kue yang udah aku beli. HBD Arabku. Birthday to you. Happy birthday to you. Nah, surprisein pakai kuenya udah, sekarang kita suruh dia tutup mata. Karena aku bakal nyembunyiin semua kado dia, aku sebar di beberapa tempat di rumahnya. Nah, nanti pokoknya dia harus mencari dengan clue-clue yang aku bakal kasih ke dia, guys. Pokoknya yang penasaran sama reaksi dia ngelihat kadonya, lanjut part 2. Reaksi Syafira unboxing kado impiannya. Oke, setelah kita kasih teka-teki ke Syafira buat cari semua kado dia, ini ternyata dia pinter banget guys, bisa nemuin langsung. Ini dia yang pinter apa aku kegampangan ya bikin cluenya. Ini ada yang aku taruh di kulkas, tempat sepatu, aku taruh di microwave juga. Dan waktunya kita lihat reaksi dia bukain kado impiannya. Let's go! Alasan gue beli ini karena lo tuh bilang kayak gue nggak pernah ganti-ganti Syaf, ini tuh ini aja, jadi ini lo punya yang baru. Apa sih? Ya Allah Sadie, ini kalau mau naruh duit tuh juga yang kayak tinggal ngambil. Yang ketiga itu brand yang lu pengen banget juga beli tapi nggak sempat beli. Ya Allah, demi apa? Sumpah ini gue pake. Gue tuh sampai mau balik lagi ke Bangkok cuma mau beli ini. Demi Allah ini mah berapa perak, sumpah. Gue pengen banget, demi Allah. Sumpah. Kita unboxing kado terbesarnya guys. Lu nggak denger ada yang ini? Nggak mau gue apa semua kasih. Masih sakit, nggak kelihatan. Gue saatnya. Semua lucu banget. Demi Allah lo dapet dari mana? Katanya lo kemarin gue dapet, gue langsung kayak ya udah kita beliin, ini rezeki Syafira ya. Mana? Aji, kita dulu satu aja nggak apa-apa udah. Kayak gini, gue kan jadi nggak enak kapan? Gue tuh beliin lo kagak, lo tuh jarang banget belanja buat diri lo sendiri. Ya kan? Kalau misalnya nggak dari gue, dari temen-temen lo, pasti lo tuh nggak belanja buat diri lo sendiri. Kalau lo tahu. See you guys, yeah. Ketika anak umur setahun udah disuruh kerja. Oh my god guys, gak kerasa Jinji 20 tahun lagi udah mau magang. Time flies so fast, right? Sebagai orang tua yang siap siaga, aku dan Apip mempersiapkan Jinji sedini mungkin agar kelak Jinji kerja di gedung SCBD. Nah, sebelum kita main sama Jinji, tadi aku sebelum pergi bikin video Get Ready With Me. Nih, cushion aku udah habis guys, waktunya kita restock yang baru. Kalau kalian tahu aku dari lama, kalian udah tahu pasti aku secinta apa sama cushion gold ini. Tapi sekarang tahtanya sudah tergantikan oleh cushion biru. Kalian ada yang sama gak sih sama kayak aku? Saking gak mau rugi. Cushion yang nempel di sealnya juga aku tap-tap biar gak rugi. Yang aku suka dari si biru ini tuh finishnya lebih matte, gampang banget juga di blendnya. Terus kalian harus lihat coveragenya tuh bagus parah. Nah ini aku udah setengah pakai, lihat deh guys perbedaannya. Bener-bener coveragenya nampol. Wait, kalian lihat, aku kelarin dulu pakai satu muka. Aku sesuka itu sama finishnya, super flawless, matte tapi nggak kering gitu loh. Tinggal aku kelarin makeup aku and we're ready to go. Oke, pekerjaan pertama yang bakal Jinji cobain adalah bikin pizza. Aku pada bingung ini kita di mana? Kita tuh lagi main di Kidzania guys. Di sini tuh tempat mainan anak yang dia bisa jadi profesi apapun, jadi dokter, jadi pilot, jadi chef, pokoknya banyak banget deh kerjaannya di sini. Ini
Nih kalian lihat ya, di pekerjaan pertama Jinji terpantau masih rajin. Emang ciri-ciri anak magang hari pertama tuh ambis guys. Nah ini kita nggak pakai sarung tangan karena pizzanya emang buat kita sendiri ya guys yang makan. Oke, kalian bisa lihat di sini pekerjaan pertama Jinji sangat menguras tenaga sampai dia lapar kayak gini. Lo makannya begitu. Lanjut, pekerjaan kedua Jinji adalah dia menjadi tukang kue guys. Adek, kok dimakan? Gak enak ini. Pantau baru pekerjaan kedua Jinji sudah bosan guys. Di sini kita disuruh bikin cookies, ini Jinji malah bikin cookies geprek tuh lihat. Nih, cookies geprek ini. Nah ini malah bapaknya yang kesenangan tuh lihat. Habis kerja di sini tuh kita dapat gaji ya guys, lumayan gaji buta. Baru aku mau skin update, aku udah 5 jam pakai cushion Skintific yang biru dan tidak geser. Oke lanjut, ini Jinji menjadi dokter gigi ya. Belum apa-apa mulut pasiennya sudah dikobok tuh lihat. Ya, kalian bisa lihat sendiri kelakuan dokter abal-abal ini. Dan pekerjaan terakhir yang Jinji lakoni adalah latihan menjadi kakak. Gak tau kenapa ya akhir-akhir ini tuh Jinji kalau ngeliat bayi tuh excited banget. Apakah sudah saatnya Jinji part 2? Gayanya tuh udah ngerti banget gitu loh, ngomong dedek. Nah udah kelar kerjaannya, sekarang dapat gaji. Udah segitu dulu guys videonya, makasih udah nonton. Ternyata Jinji belum layak untuk bekerja. By the way ini udah jam 8 malam. Aku makeup dari jam 9 pagi tapi ini masih on guys makeup aku. Kalian wajib cobain cushion Skintific. Prank suami isi kulkas pakai parfum. Kalau lihat aku bawa kardus segede ini, pasti kalian udah tahu aku habis borong apa. Haha, iya guys, aku habis borong parfum lagi. Oh my god. Aku habis borong lagi parfum. Ini adalah parfum terunik yang pernah aku beli. Kenapa? Karena dia packagingnya kayak susu. Ini variannya ada yang strawberry, vanilla, coklat. Nah, aku beli banyak karena aku mau ngeprank Apip. Aku bakal taruh ini semua di kulkas. Dan kita bakal lihat reaksinya, apakah dia ngira kalau ini beneran susu atau parfum. Guys, ini aku udah kosongin kulkasnya sebelah sini. Jadi nanti kita bakal tata di sini. Guys, kalian harus lihat ini udah full semua. Ternyata kalau ditata kayak gini di kulkas udah beneran kayak susu ya. Nah, kita lihat reaksi Apip bakal gimana. Aku bakal taruh kamera tersembunyi di sini. Apakah dia bakal ngira kalau ini susu? Kita lihat ya guys. Let's go. Guys, ternyata ini Apip nyadar kalau ada kamera di sini. Dan semua ini dia kebingungan banget kenapa aku naruh parfum di kulkas. Aku taruh sini sih. Ini adalah parfum berkedok susu. Biar aku taruh sini biar kamu nggak marah. Nggak marah gimana? Biar kamu kira ini susu. Kulkas. Padahal konsepku di sini kosong. Kayak kelihatan susu kan? Beneran kelihatan susu kan? Iya kayak kelihatan susu. Nah, kan cium-cium mulu kan. Udah sini ayo kita review bareng-bareng parfum baruku. Keluarin dulu tuh dari kulkas kocak. Allah, sebox lagi. Ya, ini adalah belanjaan parfum saya. Waktu kita refill, bau-baunya ke pas suami, siapa tahu dia suka juga ya. Iya. Besok kita mandi parfum aja ya. Pertama ini ada pink drops. Nah, baunya kayak apa coba? Kayak permen susu. Iya kan? Kalau yang ini cafe drops, ini favorit aku sih. Kayak tiramisu bu. Ini tuh kayak kalau kita ke kafe-kafe skena gitu loh, yang kayak estetik gitu loh. Ini baunya bau rangannya sih. Satu lagi tuh yang ini ya, nih milk drops. Ini dia tuh kalau di layering, Disatuin? aku layering. Disatuin nih. Itu yang cafe drops, milk drops, aku jadiin satu. Coba. Enak, ini enak banget guys baunya. Aku kira ini parfum Mykonos karena lagi temanya susu. Dia tuh baunya bakal yang creamy, manis banget. Tapi ternyata ada hint freshnya. Jadi tuh baunya gak bikin enak guys. Dan aku juga coba layering, ternyata makin enak baunya. Terus ini Apip juga nanya, ini bisa dipakai buat cowok gak sih? Jawabannya bisa ya guys, karena ini parfum unisex. Nanti dia nge-tone down, makin smooth, makin nge-blend gitu sama kulit kamu. Baunya makin seksi gak sih? Makin pengen dusel-dusel gitu, apalagi kamu bawa tidur gitu kan. Langsung lo pakai semuanya nih. Oi! Buat yang belum pada tahu, ini aku beli perfume Milk Series dari Mykonos. Kalian udah pada tahu lah ya kalau aku borong parfum pas dari Mykonos. Dan yang varian Milk Series ini bener-bener wanginya nggak ada yang gagal. Wanginya tuh super bikin nostalgic banget. Aku udah sampai nggak tahu berapa kali aku rekomendasiin semua parfum Mykonos ke kalian. Karena wanginya emang enak-enak banget. Dan kalian wajib coba banget ya Milk Series ini. Dijamin wanginya beda banget. Ketika Jinji patah hati lihat Felia nikah. Dia kok kayak patah hati gitu sih mukanya. Hello guys.
guys, hari ini kita bakal ke nikahannya Velia, Mas Bucin. Oh my god. Hari ini kita mau ke weddingnya Velia sama Mas Bucin. Nah, sebelum kita pergi, aku mau get ready with me dulu. Aku tuh kalau ke acara-acara udah gak pakai MUA karena guys, aku udah punya base makeup ini. Ini cushion padahal baru launching, tapi aku udah habis sebanyak itu. Jujur ini menjadi cushion andalan aku. Karena kalau kalian lihat nih, coveragenya bener-bener bagus banget. Tuh, bekas jerawat kemerahan di muka aku bener-bener nutup. Suka guys banget finishnya, super flawless matte tapi gak kering gitu loh. Nih aku kelarin ya makeupnya. Tada! Kalau aku udah makeup kayak gini berjam-jam pasti tetap on. Are you ready? Yeah, ready. Tutup dulu kameranya. Tada guys, kita udah nyampe. Kak Velianya mana? Ya inget dia Vel. Itu ya Kak Velia ya? Dia kok kayak patah hati gitu sih mukanya. Mau nangis. Gimana MU kita teh? Hari ini kita Gila ya, aku tuh jarang banget nangis di nikahan orang. Bisa dihitung jari dan salah satunya ini guys. Aku tiba-tiba nangis di nikahannya Velia. Walaupun aku baru kenal sama Velia, tapi asli deh, Velia tuh bener-bener bisa bikin orang tuh sayang banget sama dia. Dan aura bahagia dia hari ini tuh bener-bener kepancar banget. I mean, look at her, one of the prettiest bride I've ever seen. I love you always my sister. Terus seru banget deh pas waktu ambil makan, aku ketemu teman-teman TikToker aku. Dan of course ya, dimanapun pasti ketemu mereka. By the way, ini udah 2 jam setelah aku makeup, aku makin flawless, makin nempel. Padahal udah makan, udah sempet nangis juga. Best banget sih itu cushion. Lanjut dari nikahan Velia, ini aku mau ngajakin Jinji makan dulu. Tuh kalian lihat guys, Jinji tuh kalau udah ketemu sup, happy-nya sampai goyang-goyang kayak gitu tuh. Aduh. Oh, mau adek. Enak apa teh panjang? Mantap ya. Tuh kalian lihat kelakuan Jinji dan bapaknya. Udahnya muka mirip, kelakuan mirip. Guys, kalian harus tahu ini udah mau jam 10 malam. Tadi tuh 5 jam aku makeup, tapi makeupnya bener-bener gak geser sama sekali. Pokoknya I very love cushion Skintific biru. Tiba-tiba nyiapin hampers ulang tahun Jinji. Jadi sebentar lagi ada yang berumur 2 tahun. Siapa itu? Jinji. Guys, gak kerasa bocil kita udah mau umur 2 tahun. Tahun ini ulang tahun Jinji bakal beda kayak tahun lalu. Kenapa? Karena aku sama Apip kepikiran buat bikin sunatan massal pas ulang tahun Jinji. Jadi kita bakal sulap rumah kita jadi tempat sunatan. Terus manggil dokternya juga ke rumah. Dan kalian harus tahu guys, teman-teman Jinji yang ikutan daftar untuk sunatan tuh udah kekumpul 22 orang. Dan karena udah kekumpul, jadi aku sama Apip mau siapin hampers yang bakal mereka bawa nanti setelah sunatan. Aku sama Apip tuh ngide, kita mau beli hampers yang bener-bener kepake sama mereka. Jadi ini aku beliin tas sekolah. Isi di dalamnya ada tempat makan, tempat minum, ini ada alat tulis, tempat pensil, ada notebook juga. Terus kasih amplop juga biar mereka semangat sunatnya. Ini dia guys tasnya kalau udah dipakai, lucu nggak? Wow, suka. Bos yang punya acara suka guys, jadi approve hampersnya. Aku bikin lebihan, siapa tahu ada yang mau. Terus ini malamnya ada yang dekor. Dekornya ini bakal tema lautan karena Jinji lagi suka banget sama hiu. Dan tulisan dekornya bukan selamat ulang tahun Jinji, melainkan sunatan bareng Jinji. Sumpah ini aku deg-degan banget. Bakal gimana ya acara besok? Guys, doain lancar ya sunatan massalnya. POV punya anak susah mandi. Udah siap guys, waktunya kita lihat reaksi anaknya.
Ketika pertama kali Jumat Berkah di luar negeri. Guys, ini adalah salah satu wishlist aku di tahun ini. Yaitu adalah bisa Jumat Berkah di luar negeri dan langsung di Mekah, guys. Ini bakal jadi pertama kalinya aku Jumat Berkah di luar negeri. Tapi kali ini aku tuh pengen Jumat Berkah tapi bukan kasih makanan, melainkan ngasih barang yang bisa bikin inget terus. Oke, barang pertama ini aku udah nemu. Arab tuh identik salah satunya sama parfum. Karena parfum mereka tuh harumnya enak-enak. Dan barang pertamanya aku langsung kepikiran buat kasih parfum ini. Jadi langsung aja kita bungkus. Next. Untuk barang kedua ini aku langsung pengen beli sejadah. Kenapa? Karena selama di sini tuh aku sering banget ngeliat ibu-ibu yang sholat di pelataran masjid. Mereka tuh nggak bawa atau nggak punya sejadah, guys. Nah, jadi aku mau beliin mereka sejadah travel kayak gini biar dibawa kemana-mana enak. Nah, aku tuh tiba-tiba kepikiran pengen beliin bocil-bocil masjid yang lagi nungguin orang tuanya sholat tapi mereka belum bisa sholat. Kan kebanyakan rewel tuh ya. Jadi aku beliin mereka coloring book kayak gini biar mereka happy terus orang tuanya bisa ibadah dengan tenang. Guys, aku udah di kamar dan ini semua barang Jumat Berkahnya udah aku beli semua. Sekarang waktunya kita packing satu-satu. Let's go. Nah, ini tuh aku udah nyiapin plastik yang isinya bakal ada sejadah. Terus tadi aku sempet beli tasbih digital, ada buku doa juga, dan yang terakhir kita kasih parfum. Nah, jadinya kayak gini, guys. Jumat Berkahnya udah jadi, udah kita packing semuanya. Masya Allah. Jujur ya, ini aku takut dikira jualan nanti pas ngasih. Dan gak cuma ini, aku juga udah siapin buat anak-anaknya ada drawing book kayak gini. Sumpah gak sabar banget pengen lihat reaksi mereka. Ketika borong kado Jinji di Makkah. Guys, karena aku kemarin mengecewakan Jinji karena beli kado-kadonya dia gagal semua, gak ada yang dia suka. Jadi hari ini Umi Syadira dan Abi Apip akan membelikanmu kado yang kamu idam-idamkan, nak. Ini pasti kamu suka banget, nak. Oke, sekarang kita lagi di Mekah, ini kita lagi di Mall Zamzam Tower dan kita lagi cari kado buat Jinji. Nah, ini kita udah di tempat belinya, guys. By the way, sebelum belanja, tadi aku sempetin break dulu. Kalian lihat, guys, aku bener-bener umroh bawa soy joy banyak banget. Ini aku bawa kemanapun aku pergi, very mindful. Do you see how I eat soy joy? Very demure. Wanginya tuh buah banget dan cranberry-nya super banyak. Very delicious. Aku suka banget karena soy joy ini satu-satunya bar dari kedelai utuh, tinggi serat protein, bantu kenyang lebih lama, dan barnya juga padet banget. Very mindful, love it. Nah, ini aku bener-bener bawa banyak banget soy joy pas umroh biar bisa makan kapanpun. By the way, kalian bisa beli soy joynya di Alfamart terdekat ya. Oke, waktunya kita beliin kado Jinji, guys. Let's go. Robot jaing. Kali ya. Wah, ini nih. Dino itu salah satu makhluk kesukaan Jinji. Tapi ini lucu sih. Iya, Beb, lucu, Beb. Ini adalah pilihan bapaknya ya. Apakah anaknya suka sama pilihan bapaknya? Kita lihat ya, guys. Dan respon Jinji lihat kado dari bapaknya, dia malah lebih seneng, guys. Ternyata bapaknya lebih mengerti mau anaknya daripada ibunya, guys. Udahnya muka mirip, kelakuan mirip, sukaannya mirip. Ya udahlah, Jinji bener-bener anak bapaknya, guys. Ketika pertama kali masak Jumat Berkah di Jepang. Iya, guys, kalian gak salah dengar, aku bakal Jumat Berkah di Jepang. Dan kalian tahu, ini aku diberangkatinnya gratis, guys. Dan setelah perjalanan 8 jam di pesawat, akhirnya kita nyampe di Jepang. Kita udah nyampe di Fuji. Terus lihat pemandangannya, Gunung Fujinya lagi ketutupan sama awan. Dan kita bakal lihat di dalam ada dapur apa enggak buat kita masak Jumat Berkah. Nah, ini kita udah nyampe di Airbnb-nya dan ternyata ada dapur dan ini semua lengkap, guys, peralatannya. Dan gak lama langsung aja kita belanja di supermarket Jepang buat beli bahan masak Jumat Berkah. Let's go. Sumpah gak tau kenapa tapi aku excited banget. Ini udah nyampe di supermarket ya, guys, namanya Ogino. By the way, jujur aku pusing banget cari bahan makanan di sini karena bahasanya Jepang semua, guys. Dan setelah 15 menitan muter-muter, akhirnya nemu. Guys, kita jadinya pilih ikan aja yang pasti halal. Nah, sebelum beli aku udah diinfoin sama orang muslim yang ada di Jepang kalau ikan ini boleh dimakan dan enak rasanya. Jangan lupa juga kita beli bumbu dan sayurannya. Guys, aku speechless lihat sayuran di Jepang, fresh banget. Guys, belanjanya udah kelar semua, waktunya kita pulang buat masak. Let's go. Oke, kita udah nyampe di rumah, langsung aja kita masak. Yang pertama kita masak dulu ikan makarelnya sampai dia matang. Jangan lupa kita bumbuin pakai lada sama garam. Ini pertama kalinya aku nyobain ikan makarel dan ternyata enak banget, guys. Aku suka. Nah, kalau udah matang ini aku suwir-suwir karena aku mau oseng-oseng ikan ini. Bumbu osengnya ini pakai bawang bombay, paprika. Terus kita masukin ikan yang udah disuwir dan udah dipisahin sama durinya. Biar sedep ini aku tambahin sambal instan yang aku bawa dari Indo. Dan udah jadi, guys, waktunya kita plating. Yang pertama of course aku masukin nasi. Kita masukin oseng-oseng ikannya sama kering kentang yang aku bawa dari Indo. Dan udah jadi. Tinggal kita bagi-bagiin deh, guys. Kita lihat, guys, kira-kira orang di Jepang pada suka nggak ya sama masakan ini. Kita lanjut part 2. Ketika belanja pakai kartu suami. 10 juta, Pip. Ya, pinjam ATM ya. Iya, boleh. Guys, kita udah bawa ATM-nya Afif. Sekarang kita pakai buat belanja. Aku pengen beli parfum sih. Aku sudah tahu mau beli apa, guys. Ini dia. Udah tahu aku mau beli apa, guys. Ini si parfum Goib. Makasih enak gitu.
dua parfum ini dibilang parfum goib karena emang saya enak itu guys wanginya. Ini parfum Mykonos yang California sama yang Luminous, parah harumnya enak banget karena goib ya, jadi aku cuma bisa nyobain di JXB ini. Dan tiba-tiba aku disamperin sama kakak-kakaknya yang ada di Mykonos, terus disuruh nyobain parfum yang belum launching. Nama parfumnya Monaco Royale. Dia tuh wanginya fruity, earthy, terus creamy woody gitu. Aku suka banget by the way parfum yang heavy scent. Dan kagetnya apa, tiba-tiba aku dikasih. Nanti aku bakal review ke kalian setelah 1 minggu pemakaian. Tapi jujur aku happy banget bisa beli si Luminous di JXB dan gak perlu PO. Feeling aku nih perfume Luminous sama Monaco Royale bakal jadi duet maut di akhir tahun ini. Karena sebagai istri ngelunjak ya, jadi saya nggak mungkin beli sedikit. Aku stokin aja semua parfum Mykonos yang sering aku pakai. Ada Enchanted, terus Milk Drops. Dan tidak pakai lama, langsung aja kita bayar. Totalnya 10.695.000. Belanjaannya. Maafin aku. Ngapain gue ini? 10 juta, ini punya aku ya. Ya udah segitu dulu. Terima kasih ya Pak Suami traktiran parfumnya. Jinji pilih. Coba tulisannya apa itu? Pijetin ibu. Enaknya. Pinternya. Makasih ya. Oh udah. Tuh. Apa tuh tulisannya? Ngepel rumah. Pinter banget dia. Waduh. Pinternya. Waduh. Oke. Oh ya Allah sampai dinding guys. Jinji pilih. Di bawah. Apa tuh tulisannya? Ambilin minum ibu. Ambilin. Iya, ibu. Ya Allah lucunya, Allah ya Allah. Pakai kentut sih. Loh kok malah minum sendiri nih Vieto. Jinji capek ya. Karena Jinji udah baik, seharian iyain mau ibu, Jinji dapat Yufit. Iya. Seperti biasa, Jinji aku kasih Yufit. Ini beneran bikin Jinji jago makan. Apalagi Yufit yang kurkuma kids nih. Jinji juga rutin kunyah sehatnya. Nafsu makan Jinji terus meningkat. Yufit itu vitamin bentuk gummy, dibuat dari bahan alami. Pastinya juga rendah gula. Yang multivitamin cuma 2 gram. Dan yang kurkuma cuma 1 gram. Untuk kurkuma udah ada 100% vitamin D-nya loh. Pokoknya ini udah direkomendasiin sama ahli gizi. Kalian bisa beli ini di Alfamidi terdekat ya. Yang mau kunyah sehatnya Yufit kayak Jinji, jangan lupa cek keranjang kuning ya. Bikin pipa bekas jadi lampu estetik? Emang bisa? Tebak udah berapa lama aku nggak DIY bareng kalian guys? Udah lama banget. Pas banget aku nemu pipa kayak gini nih tadi di gudang. Bekas DIY-an juga tapi masih ada sisa. Gak mungkin dong gak aku apa-apain. Jadi waktunya kita DIY. Let's go. Nah di Pinterest tuh lagi hype banget lampu pipa kayak gini nih guys. Mumpung kita ada pipanya dan gak mungkin di rumah kalian gak ada pipa bekas. Jadi gak pakai lama, langsung aja kita buat. Let's go. Yang pertama ini aku mau potong dulu pipanya. Nah aku tuh mau bikin bentuk U gitu guys, jadi bakal lucu. Nah ukuran lampu aku segini, kalian kira-kira aja. Nah next step kalian tinggal ngelemin aja nih pipa ke pipanya kayak gini. Nah aku mau ngebentuk jadi huruf U gitu. Jadi nanti biar aku bisa taruh 2 lampu. Ini jujur gampang banget bikinnya guys, asli. Tapi by the way kalian ada yang sama gak sih kayak aku? Tiap nge-DIY jadi berantakan banget rumah. Tapi tenang, karena aku punya floor washer Midea MWD X Pro. Cara pakainya gampang, tinggal dinyalain terus. Tinggal atur deh kalian mau bersihin buat apa. Ini bisa dipakai up to 35 menit loh. Yang aku suka dari vakum ini tuh dia 3 in 1 guys. Mampu membersihkan sampai ke tepi dengan mudah. Bisa nyedot debu kayak gini, sekalian ngepel tuh, lihat langsung bersih kan. Ke kolong-kolong meja kayak gini juga bisa. Karena dia bisa berbaring rata sampai 170 derajat. Buat bersihin cairan kayak ini juga bisa. Tapi tenang, rollernya tuh bisa langsung ngeringin kok guys. Jadi gak perlu takut bakal ada bakteri di roller yang basah. Karena dia ada hot air dryingnya sampai 50 derajat. Jadi ampuh buat ilangin bakteri. Dan satu lagi yang bikin aku amazed sama floor washer Midea MWD X10 ini, dia bisa memproses pembuatan air electrolyte, menghasilkan disinfektan secara otomatis, dan bersihin lantai secara mendalam. Tuh guys, kalian lihat hasilnya. Ibu-ibu Gen Z kayak aku tertolong banget sih ini. Gak perlu nyapu, ngepel berkali-kali. Tinggal pakai vakum Midea aja pasti semua keangkat. Oke, kamar udah bersih, sekarang waktunya kita lanjut nge-DIY. Nah, karena pipanya udah selesai, waktunya kita bikin aliran listrik buat si bolamnya guys. Ini aku beli semua peralatannya di toko bangunan. Kalau kalian bingung sama nama-nama bahannya, kalian bisa banget bawa video ini ke abang-abangnya. Terus bilang kayak, "Bang, aku mau beli semua alat-alat yang dipakai sama Kak Syadira ini." Nah, kalau kalian lihat video aku dan bingung cara bikinnya gimana, tinggal bilang lagi ke abangnya, "Bang, boleh nggak bikinin ini bang, kayak gini nih." Pasti abang-abang toko bangunannya ngerti guys. Tapi inget ke abang-abang toko bangunan ya, jangan ke abang-abang bakso kalian tanyain begini. Nah udah guys, tinggal kita attach bolamnya, terus kita masukin kabelnya ke pipanya kayak gini. Karena aku mau bikinnya buat 2 lampu, jadi aku bikin satu lagi kayak gini. And tada, udah selesai guys tuh. Biar pipanya agak lucu sedikit ya, ini aku pilok dan aku kasih stiker-stiker yang ada di rumah aku kayak gini. Kalian mau lihat hasilnya? And tada, sumpah not bad lah ya ini lampu. Tapi jujur kayaknya ini bolam keterangan deh, kalian lihat tuh. Kayaknya harus kita ganti deh guys bolamnya.
POV beliin kado setinggi 2 meter buat Gemma. Halo guys, hari ini kita mau ke ulang tahunnya Gemma. Pokoknya kita rencananya mau beliin 3 kado sesuai sama umurnya Gemma. Sekarang kita lagi di mana, Dek? Mall. Ah, ini dia. Beliin dia ini, lucu banget. Oh my god, gemes banget. Nih kalau gue punya anak cewek nih, pasti gue beliin ini. Kayaknya Gemma suka bunny deh. Ih, lucu banget yang ini. Tuh guys, kalau di display segemes ini. Yang kedua ini aku mau beliin rumah pohonnya. Lucu banget ini. Guys, karena rumahannya tuh kosongan, jadi aku mau beli isi-isinya. Ini aku beli kasurnya, toiletnya, aku beli kitchen setnya juga. Pokoknya aku beli isiannya lengkap. Jadi nanti tinggal Gemma susun aja. Nah, ini kado pertamanya udah siap. Iya guys, ini baru kado pertama. Buat kado kedua, karena emaknya Gemma Shapira suka traveling, jadi aku kepikiran buat beliin koper Gemma yang bisa didudukin sambil ditarik kayak gini, lucu banget. Gak pakai lama, langsung kita bayar karena ini kita telat ke ulang tahunnya Gemma. Kita beli kado terakhir karena Gemma tuh suka banget baca buku. Jadi ini aku mau beliin buku cerita. Pokoknya gitu. Yang gemes-gemes aku beli semua. Nah, kadonya kan semua udah dapet guys. Sekarang waktunya kita bungkusin. Tiba-tiba mak tadi rencananya beli 3 kado jadi beranak. Kalau disusun ini tingginya 2 meter guys. Waktunya kita buru-buru ke ulang tahun Gemma. Let's go. Kado setinggi 2 meter untuk Gemma. Menurut gue kado setinggi gini nih, selain gue yang dibilang effort mulu, nih orang harus lihat. Dihitungin guys. Gemma minta bukain kadonya. Ya, videonya diakhiri dengan Jinji yang terkesima sama Gemma sambil bawain gaunnya tuh. Jinji, ibu punya hadiah. Jinji pilih, mau yang mana? Kemol. Ayo, let's go. Ayo. Aduh. Iya, pipi. Ayo ke mall katanya. Kita udah nyampe mall. Pilih satu, ambil. Mama, es krim. Ayo, let's go. Es krim. Ini esnya buat Adea. Jinji itu dami. Ade malu dia. Dia malu, Bu. Tuh, Dek, lagi dibuat. Wow. Ya Allah, aduh. Alah. By the way, sambil Jinji makan ice cream, karena tadi kita buru-buru perginya dan aku lupa pakein Jinji hair lotion. Tuh, lihat rambut dia kering banget, jadi aku mau sekalian pakein. By the way, aku punya cerita lucu pas nemuin hair lotion ini. Jadi waktu itu aku suruh Apip belanja keperluan yang habis. Terus dia nggak salah aja ambil hair lotion Jinji. Alasannya katanya itu murah. Ya udah, karena udah kebeli mubazir, jadi aku pakein aja ke anaknya. Taunya bagus ini guys. The real product underrated, tapi harganya cuma 40 ribuan. Ini wanginya enak banget, bikin rambut anak juga jadi gampang diatur. Ya, aku iseng fotoin before afternya. Rambut Jinji afternya tuh jadi shining, shimmering, splendid guys. Kalau aku cek komposisinya emang diformulasiin dengan Vita Complex kombinasi biokeratin, Tangular Agent, dan multivitamin. Jadi bisa menutrisi rambut, bikin anti kusut dan rambut lebih tebal. Harus sih ke Jinji. Oh iya bun, ini produknya dari brand Gently ya, dicatat. Yang mana? Ini? Beli mainan. Ayo. Mau beli mainan berapa? 2 aja. Oke. Wow. Itu. Dino. Mau itu? Jinji happy. Oh, taruh di keranjang guys. Sotoy banget. Mau itu apaan emang? Mau beli bunga. Beli bunga buat siapa? Buat pacar Jinji di sekolah? Iya, lagi. Bilang apa sama ibu? Pilih lagi yang mana? Pilih lagi yang mana Jinji? Let's go. Pakai nih. Ini lagi. Lempar. Loh, kok bisa? Gimana sih? Mana? Jinji happy hari ini? Happy. Kiss dulu ibu, kiss. Ketika Bapip belanjain ibu-ibunya. Tadi aku habis ditransferin sama Apip buat belanjain Bunti sama Mama sepuasnya di sini. Kok langsung diem? Oh enggak, beli apa? Udah tahu mau beli apa semuanya? Nah, let's go, ayo. Ya. Mau di sini. Ya, saya mau beliin Gemma dompet. Masa dia? Dompet Gemma buluk guys. Kita beliin yang baru fix yang ini ya. Kayaknya ini. Saya mau Louis Vuitton. Katanya suruh pilih yang mana aja ya, sekalian lah. Bagus nih. Ini the black one ya. Sama-sama. Masih kurang. Masih
masih kurang. Ayo lanjut. Sebelum kita lanjut belanjain ibu-ibu ini, mereka pada kelaparan. Tuh lihat Gigi lagi suapin nenek-neneknya. Emang pokoknya kemanapun dimanapun gak boleh ketinggalan nih snack. Tuh guys lihat, gak cuma aku yang suka banget sama brocis ini, tapi Jinji juga keikutan suka. Brocis ini emang seenak itu, rasa coklatnya tuh tebel, rasa kejunya gurih. Kayak lidah kucing, ditambah crispy-nya tuh jadi makin enak banget. Biasanya aku sama Jinji kalau lagi sama-sama cranky, kita pasti makan brocis ini karena bisa naikin mood, jadi bikin happy lagi. Oh ya, Lemonilo Brownies Crispy ini bisa dibeli Alfamart dan Indomaret ya. Aku tahu Bunti mau apa. Bener kan? Ini toko favoritnya Bunda guys. Dia udah tahu pasti dia mau beli apa. Bunda mau beli apa, Bun? Lagi. Size-nya Bunda berapa tadi? Extra large. Ayah izin ya beli ini. Ada ibu beli ini. Bagus gak? Bagus. Udah kebeli guys. Ini punya mama. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi. Mau lagi? Pasti mau parfum ya. Kak. Delicioso. Nah, ini Bunda nulis namanya. Yeay. Thank you so much, Abi. Sering-sering ya, temantu menyenangkan mertua dan orang tua pasti akan mendapat imbalan yang besar sekali. Best purchase aku di tahun 2024 atau barang apa aja yang aku gak nyesel belinya di tahun lalu. Yang pertama yaitu bantal. Jadi ini adalah bantal terhah yang pernah aku punya karena aku gak expect harganya bakal segitu. Tapi emang harga tidak membohongi barangnya ya guys. Kenapa itu bantal gak pakai sarung kak? Iya karena dia ada fitur smart coolnya. Ini bantal tidak akan pernah panas guys kalau kalian pakai. Jadi ini tuh namanya bantal tempur. Walaupun pas beli ini pakai drama ya, nanti aku ceritain di video terpisah, tapi worth the price banget ini bantal. Next, ini adalah tren di 2024 yaitu back charm, dan salah satu back charm yang menurut aku worth the price dan worth the hype banget adalah back charm dari Bloka. Kalian lihat materialnya nggak main-main, kalian lihat hardware-nya cakep banget. Ini lipstick holder, sumpah ini jenius banget sih yang bikin Bloka. Next, ini adalah salah satu elektronik yang aku happy banget pas dapetnya. Ini bukan aku sih yang beli, ini Apip yang beli, dan ini adalah mic JBL ini guys. Sebagai seorang biduan dadakan kayak aku, ini tuh selalu ada di tas dan dia ada bluetoothnya, jadi ini juga bisa jadi speaker guys. Nih bisa connect dari sini guys. Dan inilah dia barang terakhir yang menjadi wishlist aku di tahun lalu, yaitu adalah tas ini guys. Ini nama tasnya Adventure Napa Leather Bag, dan ini aku jadiin salah satu self reward aku juga di tahun lalu. By the way, itu dia wishlist aku di tahun 2024. Aku tuh tiap tahun sering banget guys nulis wishlist atau mimpi-mimpi yang pengen aku capai di tahun itu. Dan by the way, siapa sih yang gak mau punya mimpi? Mimpi gak bakal terwujud kalau kita gak punya plan. Dan ada banyak cara yang bisa kita lakuin buat wujudin mimpi itu, mulai dari nabung, punya dana darurat, sampai investasi. Banyak banget yang belum sadar kalau investasi itu penting guys. Start dari modal kecil aja dulu, kayak aku waktu pertama kali coba investasi pakai Okto Mobile by CIMB Niaga. Kalian udah bisa invest mulai dari 10.000 aja. Dan fitur favorit aku namanya Crispy. Ini fitur yang bikin investasi bisa auto debit dari rekening kita tiap bulan. Jadi kita bisa investasi rutin, anti skip, plus bebas biaya transaksi juga loh. Selain reksadana, ada obligasi juga. Cocok nih buat cari yang lebih aman dan dapat passive income tiap bulan. Oh iya, prosesnya tuh juga mudah karena kalian gak perlu bikin rekening RDN lagi. Karena apa? Karena udah all in one app. Pokoknya semuanya bisa dilakuin asal ada jalan dan kemauan. You get well soon. Abis borongin perlengkapan umroh buat dua teman aku yang pertama kali bakal umroh, dan ini tuh barang-barang yang I wish I knew kalau ini tuh bakal kepake banget pas umroh. Jadi aku mau packingin buat mereka. Buat teman aku ini content creator juga, yang satu suka ngomong yang yang satunya suka makan dimsum. Ayo coba kalian tebak siapa. Nah kita mulai dari pouch ini tuh aku beliin mereka kayak ringkasan doa buat umroh, ada tasbih, ada gantungan jemuran karena pasti di sana nyuci kan, terus ada spray buat wudhu. Nah ini sih pasti kepake pas umroh, kayak kaos kaki tapi dia tebel, pengganti sendal nanti buat pas tawaf. Ada kipas, terus ada kaos tangan. Beliin botol minum lipat, ini buat taruh air zam-zam, tapi kalau kosong bisa dilipat terus masukin tas deh. Beliin buku kumpulan doa, itu udah ada pouchnya gini, Al-Quran mini. Iya guys, dan ada tempat taruh sepatu juga karena ini penting banget, karena tuh sepatu kita bawa ke dalam masjid kan, jadi harus kita coverin kayak gini biar nggak kotor. Tapi sebelum itu aku mau nulisin notes per barang satu persatu karena biar mereka ingat fungsi-fungsinya. Let's go!
Guys, semuanya udah aku packing. Ini udah jadi satu pouch. Dan yang terakhir aku pengen tulis surat buat mereka. Surat pertama udah selesai. Guys, surat buat mereka udah selesai aku tulis. Waktu kita masukin. Semoga mereka seneng pas lihat isinya. Tidur. 1, 2, 3. Siap. Ngorok. Tidur ngorok. Itu juga ngorok sih. Nyambungin kata kayak tidur sih. Oh. Gak salah. Oke, salah. Kata selanjutnya. S. 1, 2, 3. Teh. Nah, Ya, oke. Nasi. 1, 2, 3. Goreng. Nasi putih, masih apa? Gue tuh ngomong goreng karena lu suka nasi goreng. Oh ya. Lah kah? Gimana sih? Kita harus kelihatan untuk couple goal banget nih, couple goal. Sabun. 1, 2, 3. Mandi. Gimana sih lu? Lu gimana? Ya lu. Emang lu nyuci? Ini kan deket dapur. Emang lu nyuci? Ini kan deket dapur. Dapur Lah. ada sabun apa? Sabun cuci. Lah orang mas sabun udah mandi. Rumah. 1, 2, 3. Sakit. Ya. Nah, elah dah. Kamu mikir-mikir rumah sakit udah kepikiran lahiran ya? Anak kedua. Lu no, cabut KB. Nugget. 1, 2, 3. Cancer. Wah. Lapar aku, Bu. Terakhir dia minta cancel, jadi kita gorengin cancel guys. Sebagai istri yang sayang suami Ini ya, aku langsung mau gorengin requestannya dia. Nah pas banget tadi aku habis lihat resep baru seliweran mulu di FVP aku. Menu nugget spicy canceler pakai nasi dan sambal mercon. Pas banget aku sama Apip lagi pengen yang pedes-pedes. Dan karena kita berdua FOMO ya, jadi aku mau coba hacks yang bikin aku suka sama nuggetnya canceler. Itu ada ekstra potongan daging ayamnya gitu loh di dalam. Jujur maaf ya ayah, ini aku sebelum kasih ke kamu aku makan duluan karena aku udah nggak tahan, ngiler banget. Ini canceler menu sama hacks lu nih gak ada yang gagal. Bener-bener enak semua. Ini kayak nyatu semua di mulut. Daging ayamnya ekstra, pedesnya nikmat. Dimakan pakai sambal merconnya. Nasi angetnya bener-bener pengen bikin nambah terus. Langsung aja kita kasih ke Apip. Dia langsung lahap guys makannya. Emang yang menu nugget spicy pakai sambal mercon gak cukup dimakan sekali doang. Ini aja Apip ngeliat aku ngedit video ini langsung minta recook guys. Please kalian harus cobain. Yofi salah beli kue ulang tahun buat suami. Guys, Apip ulang tahun hari ini. Dia lagi di toilet. Ini aku udah beliin kue dia. Waktunya kita surprisein. Let's go. Kira tokonya yang salah, ternyata aku yang salah mencet. Ini mau brownies, jadinya aku unicorn, cok. Ini marah pasti Apip sama aku. Ini kesukaannya Jinji guys. Gue pikir lu nggak semarah itu. Ya goblok berarti kalau orang nggak marah. Kenapa jadi unicorn? Kocak gitu loh. Hai Jinji, tebak ini suara siapa? Halo Jinji. Ini siapa? Jinji, aku siapa? Tutup mata. Oke ya. Halo Jinji. Aku siapa? Ini tutup mata. Jinji. Aku siapa? Halo Jinji, ini siapa? Halo Jinji, ini siapa? Siapa lagi, Pak? Kamu. Sekarang tutup mata. Tutup mata. Halo Jinji. Aku siapa? Halo Jinji, nah aku siapa? Siapa? Yeay!
campur makanan tapi sambil ditutup matanya. Random ini. Iya. Pokoknya nanti kita yes no. Nanti dibantuin sama Ivan. Makanannya apa? Gak tahu. Aku juga gak tahu, Beb. Sadira, yes or no? Yes. Apip, yes or no? No. Kalau tadi udah gak enak, yang ini pasti enak, Beb. Kenapa Nggak. dinoin? Sadira, yes or no? No. Aku tahu ini pasti gak enak, jadi no. Apip, yes or no? Yes. Kok pretek-pretek itu? Apip, yes or no? Yes. Yes ini mah. Aku gak yakin ya, Beb, sama Kamu bulan. kok gak yakin sama aku? Sadira, yes or no? Yes. Kamu harus percaya sama aku, Beb. Aku Insting paling istri percaya soleha. sama kamu. Udah gak ada orang lain yang bisa aku percaya. Apip, yes or no? No. Yes. Kok Bilang kamu yes. ikut? Kamu harus percaya aku, Beb. Yes. Yes. Ini aku gak enak loh, Bu. Sadira, yes or no? Yes. Oh, air. Air. Oke, last. Apip, yes or no? Yes. Oke, kita blender. Kayak orangnya bagus-bagus aja. Namanya imam tuh harus duluan. Lihat-lihat sih buah naga ya. Buah naga ini. Hah, pedes. Emang lu taruh apa, Pan? Ada cabenya. Tapi kan dia yang milih di cabe. Siapa yang ambil cabai? Kamu. Emang. Sumpah guys, ini aku concern Blender banget. aku bau banget. Ini gimana nyucinya? Ini kayaknya kalau dicuci juga gak bakal hilang sih baunya. Tapi ini mbak aku barusan beli. Karena ini sabun paling the best buat ngilangin bau amis. Dan ternyata nggak effort loh nyucinya. Tuh lihat guys, cuma sekali usap hilang. Ini semua bekas cucian aman kalau dicuci pakai ekonomi. Coba lihat deh guys, busanya bener-bener melimpah, bikin noda membandel tuh cepet hilang. Wangi nanasnya itu loh. Nyegerin banget, bikin bau autogon. Karena ternyata ekonomi mencuci piring dengan formula perpaduan nanas dan jeruk nipis menjadikan formula yang lebih tangguh jadi powerful. Cuci piring jadi lebih cepat. Terus efektif hilangkan bau dan lemak yang membandel. Ini selain buat cuci piring, aku juga baru tahu ekonomi juga bisa dipakai untuk cuci buah sama sayuran tanpa meninggalkan residu loh. Ada di tangan adem banget lagi. Kalau gini mah cuci piring sehari 5 kali juga gue jabanin. Temenin aku bulan puasa ngabuburit di New York. Kira-kira aku ngapain aja ya? Jadi guys, ini adalah hari terakhir aku di US. Dan pas banget hari pertama puasa. Ini kalau di Indo pinggir jalan penuh orang jual takjil. Tapi di sini nggak ada guys. Jadilah ngabuburit puasa pertama kita adalah belanja oleh-oleh aja. Tapi sebelum belanja, ini aku mau cerita random. Cerita pedulinya sang suami pada istri. Jadi pas gue mau buka puasa, restoran sekitar tempat gue belanja tuh pada rame semua. Untung aja nih suami gue pas gue kemarin berangkat ngide naro nih sosis. Dan alhamdulillahnya kemakan juga nih di hari terakhir aku di US. Kayak bener-bener satset banget, apalagi buat orang-orang kantoran yang kejebak macet atau tiba-tiba restoran pada full semua, orang pada mau buka puasa. Pokoknya Apip makasih banget ya sayang, kamu udah naruh sosis ini di tas aku. Lanjut ke video ngabuburitnya. By the way, lihat outfit cek dulu kita. Menurut kalian outfit aku cakep gak hari ini? Di sini tuh lagi 4 derajat. Ini aku sampai pakai 6 layer. Itu aku lagi di daerah belanjanya New York. Namanya tuh Jalan Soho. Nah, ini dia store pertama yang aku datengin. Aku mau beli oleh-oleh di sini. Ini tuh nama store-nya New York or Nowhere. Ini tuh katanya jadi salah satu toko merch anak gaul. Kalau pengen cari kaos ada tulisan New York-nya gitu loh guys. Terus aku nemu tote bag lucu banget. Ini tuh satunya $60. Berapa rupiah tuh guys? Nah, coba. Ini aku angkut buat oleh-oleh. Aku beli warna putih sama hitam. Terus aku juga nemu topi lucu banget. Nah, kalau kalian ke store-nya jangan lupa foto lantai ini guys, karena ini iconic banget. Ini aku nggak lama-lama di sini mau langsung bayar. Karena ntar malam aku flight jadi kita buru-buru. Nah, udah kebeli. Terus habis itu aku mau ke satu store lagi. Ini tuh tokonya terkenal banget guys. Dia terkenal di kalangan Gen Z, anak-anak Amerika. Ini pas aku masuk store-nya harum banget. Nah, sebenarnya store ini tuh jualan makeup sama skincare. Tapi aku kesini bukan untuk membeli skincare atau makeup mereka, melainkan aku mau beli perabotan mereka guys. Mereka tuh jual perabotan gitu. Terus kalian harus tahu aku menemukan keychain yang lucu banget. Tuh, mereka juga jual gelas. Pokoknya gemes-gemes banget sih. Tapi sayang aku tidak bisa membawanya. Jadi aku cuma beli keychain aja yang tadi. Langsung kita angkut. Ini karena aku buru-buru ke bandara, jadi videonya langsung skip ini di pesawat. Dan kalian harus tahu aku belum makan dari tadi. Untung aja nih keajaiban laki gue naruh sosis di tas gue ada 2. Ini tuh sosis Kanzler singles hot yang menurut aku wajib banget ada di tas. Bener-bener life savior banget. Makasih ayah, udah gak sabar pulang. Bye.